Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi di video ini untuk membahas hal-hal seputar 3D modeling dan hal-hal menarik lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang apa ayo? Soalnya gambarnya belum keluar dari konten kreatornya. Pertama ada buku. Next dibentuk menjadi tidak lancip di kedua ujungnya. Oke, fix ini buku ya. Tapi bukan buku yang mau kita bahas hari ini. Terus apa dong? Kita tunggu gambarnya keluar baru kita akan bahas ya. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang buku, paling sering orang itu punya buku diary. Teman-teman sendiri punya gak sih buku diary di rumah? Yang biasanya dibuat keluh kesah di saat orang lain tidak mau mendengarkan atau tidak bisa memberi solusi atas apa yang teman-teman alami gitu. Kalau aku sendiri punya tapi bukunya kecil. Kan ada yang buku diary itu panjang besar gitu ya. Dan kalau teman-teman sendiri menulis buku diary, kalau buku diary-nya sudah penuh, itu teman-teman apakan gitu loh. Ada nggak yang menyimpan jadi buku diary-nya sampai banyak? Atau kalau temennya aku itu buku diary-nya kalau sudah penuh, dia akan membakar buku diary tersebut. Lalu dia akan beli buku baru dan menuliskan kisah-kisah baru di buku diary tersebut. Dan katanya teman aku ini setiap 1 tahun dia akan melakukan itu. Biasanya dia lakukan di akhir tahun gitu. Jadi entah mungkin penuh atau belum, tapi dia sudah akan membakar buku diary itu gitu loh teman-teman. Nah, kalau teman-teman sendiri nih, mungkin bisa komen di video ini bagaimana cara kalian menyikapi buku diary kalian kalau sudah penuh gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong buku lagi, teman-teman di sekolah sekarang kan online. Itu masih perlu buku nggak? Atau pelajarannya itu hanya berbasis internet saja, jadi kayak cuman dikirim dokumen, mungkin tugasnya juga via online kan? Masih perlu buku gak sih kira-kira? Soalnya terjadi di keponakan saya sendiri, bukunya itu satu, itu isinya banyak banget pelajaran, jadi semua pelajaran nyampur di situ. Ada IPA, ada IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua pokoknya nyampur aja di situ. Jadi bingung gitu loh kalau kita mau memulai mengajari dia itu dari sisi mana dulu gitu loh. Kalau untuk aku sendiri dulu punya buku di setiap pelajaran itu berbeda. Jadi ini buku IPA sendiri, ini buku IPS sendiri, bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris sendiri, biologi sendiri, kayak gitu. Sejarah sendiri, mungkin seperti itulah. Kalau teman-teman sekarang yang belajarnya online dan hampir 3 tahun atau sudah 3 tahun mengalami pembelajaran online ini, gimana sih? Kalian perlu butuh buku nggak gitu? Coba teman-teman komen di video ini ya, kalian selama ini masihkah membutuhkan buku sebagai sarana belajar kalian, atau kalian sudah sangat nyaman dengan internet saja gitu. Jadi nggak perlu buku, nggak perlu buang-buang uang, hanya dokumen yang ngetik gurunya, tahu-tahu kirim kalian baca. Tapi karena kalau dokumen aja, kalau aku sendiri merasa boring sih teman-teman. Membaca sesuatu di handphone atau di laptop tidak semenyenangkan membaca buku bagi aku ya. Apakah kalau teman-teman juga merasakan seperti itu, atau santai-santai aja, biasa-biasa aja, malah bisa di scroll-scroll kayak gitu kan? Dan kalau bosen tinggal pindah ke aplikasi lain, contohnya Instagram atau TikTok gitu ya. Tapi kalau aku sendiri lebih suka membaca buku, entah kenapa. Mungkin merasa lebih pintar aja kali ya gitu, merasa menjadi kutu buku gitu sedikit. Jadi kalau di handphone kan kesannya kita main game aja, malas gitu ya. Apalagi kan ibu-ibu di Indonesia kan, kalau apapun sakitnya, misalnya kalian sakit pilek, kalian sakit kepala, kalian sakit mah, kalian digigit semut kayak dientup lebah kayak, itu nanti yang disalahkan adalah handphone teman-teman.
kalau kita ngeluh misalnya, aduh sakit kepalanya, nah HP mulu kayak gitu, itu marahinnya ibu-ibu ala Indonesia. Mau kita diintip tawon juga tanganku sakit, megang HP mulu sih gitu. Itulah ya ocehan-ocehan ibu-ibu Indonesia. Nah makanya itu aku lebih senang membaca buku gitu loh teman-teman, jadi dibanding handphone. Dan aku kadang-kadang kalau membuka handphone terlalu lama itu pusing, entah karena cahayanya. Tapi kalau dibilang cahayanya yang terlalu memancar, aku sudah pakai cahaya yang paling minim di handphone. Jadi aku atur pencahayaannya untuk yang paling minim, tapi itu tetap saja sedikit membuat aku pusing. Nggak sedikit, kadang-kadang sampai migrain. Dan migrainnya itu bisa berpindah, misalnya dari kanan pindah ke kiri, nanti sehat pindah ke belakang gitu. Jadi aku selalu membutuhkan aspirin atau obat sakit kepala saat sakit kepala aku menyerang. Dan aku belum menemukan kenapa gitu. Tapi aku rasa paling besar adalah efek dari handphone atau komputer yang aku hadapi setiap hari di pekerjaan atau di keseharianku. Jadinya aku sering banget sakit kepala gitu teman-teman. Kalau teman-teman sendiri apakah merasakan seperti itu juga atau biasa aja untuk memakai handphone hampir 24/7 kayak gitu loh. 24/7 bener gak tuh? Intinya 24 jam seminggu untuk memakai handphone. Apakah biasa saja atau kalian juga akan merasakan sedikit pusing-pusing atau sakit kepala? Nah ini sekarang kita lihat bukunya ditumpuk teman-teman ya, sudah jadi 2 nih. Nah oke, kira-kira apa sih yang akan dibuat konten kreator kita ya? Ini sedikit oceh-oceh tentang buku ya. Nah apa tuh kotak-kotak? Bukan, itu lingkaran teman-teman. Oke, lingkarannya agak berbentuk seperti tabung yang tinggi ya. Nah, apakah di kotak itu akan ditambahkan ember? Bukan. Itu lebih sebenarnya teman-teman sudah tahu ya. Teman-teman sepertinya sudah tahu apa yang akan kita bahas. Atau ada yang belum tahu itu apa yang akan kita bahas? Ada lingkaran yang ditutupi dengan persegi. Mungkin itu toples kue yang ditutup dengan papan. Bukan dong teman-teman. Ini masih akan diperhalus lagi gambarnya oleh konten kreator kita dan akan ditambahkan sedikit detail-detail supaya teman-teman akan paham apa yang akan kita bahas mungkin di video selanjutnya atau di video ini juga. Nah, sudah ada yang bisa menebak? Coba komen di bawah ini, jangan curang. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Nah, oke, sekarang detailnya sudah halus ya. Tapi sayangnya kita akan membahas tentang lingkaran yang ditutupi persegi atau kotak ini di video selanjutnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini sebagai bentuk support teman-teman terhadap channel ini agar kita tetap semangat memberikan konten-konten bermanfaat untuk teman-teman yang pastinya akan menghibur teman-teman semua. Jadi sampai jumpa kembali, jangan bosan ya untuk mendengar ocehan saya juga. Bye bye.